Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai teknik penulisan judul untuk materi PJBL. Jadi di mana judul ini sebagai dasar saja ya, sebagai dasar langkah awal dalam teknik penulisan judul supaya teman-teman memahami cara atau konsep membuat judul yang baik dan benar. Namun, tidak menutup kemungkinan nanti ketika pengajuan judul ini akan ada penambahan atau revisi yang dimana sifatnya adalah untuk kelengkapan judul yang nanti bisa teman-teman ajukan sebagai proses PJBL. Namun sebelum ke teknik penulisan judul, saya ingin menjelaskan terkait mengenai apa itu tema, topik, dan judul. Kita mulai dari tema. Tema itu satu hal yang umum, gagasan yang paling umum, yang sifatnya dia terlalu luas. Tema ini sebenarnya bisa saja dapat dijadikan sebagai judul nanti ya. Namun eh, tema ini lebih baik spesifik. Jadi jangan terlalu luas. Misalnya kalau kita bicara mengenai peningkatan pembelajaran misalnya. Nah itu kan terlalu luas, itu baru tema. Kira-kira pembelajaran apa? Pembelajaran mata pelajaran kah? Mata kuliah kah? Pembelajaran apakah gitu. Misalnya melalui metode yang menyenangkan gitu. Nah metode menyenangkan itu apa? Lebih baik disebut metodenya apa gitu. Jadi tema itu hanya sebatas gagasan umum saja teman-teman agar bisa memfokuskan apa yang akan ditulis. Turunan dari tema yaitu topik. Topik itu lebih spesifik daripada tema. Topik ini bisa dimaknai sebagai hal yang khusus atau topik yang akan dibicarakan. Misalnya tadi kalau kita ingin berbicara pembelajaran, maka banyak topik yang bisa kita rangkai. Misalnya apakah strateginya yang mau dibicarakan, boleh metodenya, medianya, modelnya, teknik, dan sebagainya. Ini adalah topik. Tentunya topik ini juga bisa dispesifikkan lagi menjadi judul. Nah, oleh sebab itu, agar tulisan fokus dan spesifik, maka buatlah judul dengan baik. Perbedaan tema topik dan judul ini, tema tidak dapat dijabarkan menjadi rincian tema. Jadi tema itu hanya satu gitu. Mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah, telah menggambarkan sudut pandang, tujuan, dan maksud penulis. Namun masih sifatnya umum. Kalau topik dapat dijabarkan menjadi rincian topik. Jadi apa saja rinciannya tadi yang saya sebutkan, ada misalnya temanya pembelajaran, bisa kita melalui model pembelajaran, strategi, media, teknik, metode, dan sebagainya. Topik juga masih bersifat umum, belum menggambarkan sudut pandang penulis ya tadi karena memang masih hanya jabaran-jabaran dari rincian topiknya gitu ya. Nah, judul itu lebih spesifik. Judul tidak harus sama dengan topik. Misalnya tadi kalau misalnya kita ambil strategi pembelajaran misalnya. Strategi pembelajaran kita ambil judulnya misalnya tidak mesti harus menggunakan kata strategi. Misalnya pola pengembangan pembelajaran langsung gitu. Tapi tidak ada strateginya gitu. Boleh-boleh saja, silakan saja. Yang terpenting adalah dia menyebutkan variabelnya itu spesifik gitu. Yang dimana variabel itu harus mengandung permasalahan yang lebih jelas dan terarah. Kemudian cara membuat judul yang bagus dan menarik, di sini ada sedikit kerangka judul tulisan yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Pertama syaratnya dulu, judul itu dikatakan baik, pertama adalah memiliki variabel satu dan variabel dua minimal. Jadi ada
ini untuk judul penelitian ya. Untuk judul penelitian ada variabel satu dan variabel dua. Kalau judul Pengmas mungkin bisa satu variabel saja secara langsung dengan objeknya bisa seperti itu. Misalnya variabel satu dan variabel duanya kita kalau dalam penelitian itu biasanya X dengan Y gitu ya. T1 ini kita eh, bisa dijadikan sebagai sasarannya gitu ya. Atau V2 juga sebagai sasaran tergantung pola nanti ya, pola kerangkanya yang bagaimana. Intinya adalah variabel pertama itu adalah sasaran, yang kedua adalah media perantara atau kita sebut dengan eh, virusnya atau sesuatu yang akan mempengaruhinya. Kemudian memiliki objek, jadi harus ada objeknya di mana penelitian ini, pengabdian ini ada di mana, mau di mana, tempatnya di mana, apakah di sekolah. Misalnya di sekolah di Jakarta, nah itu luas, spesifikkan lagi aja satu sekolah saja ambil di mana gitu, atau di wilayah sekolah di wilayah kecamatan mana, misalnya seperti itu. Intinya adalah terjangkau, intinya terjangkau. Kemudian judul juga harus sesuai dengan tema, jangan lepas dari tema itu wajib. Kemudian memiliki kata berpasangan. Apa itu kata berpasangannya? Kalau kalian menulis sebuah judul dengan menggunakan kata awalnya pengaruh, maka harus ada kata terhadap. Jadi pengaruh terhadap. Kemudian kalau peningkatan melalui peningkatan pemberdayaan, pokoknya sesuatu yang akan ditingkatkan itu menggunakan kata berpasangannya melalui. Hubungan kata berpasangannya dengan. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini tidak perlu ada kata berpasangan karena tadi saya sampaikan ini bisa saja nanti buat judul yang satu variabel gitu ya. Pemanfaatan kata pasangannya dengan sebagai penerapan melalui peranan terhadap. Kemudian digunakan menggunakan kalimat pasif. Diawali dengan kalimat pasif. Jadi jangan meningkatkan, tapi harus peningkatan. Memengaruhi. Jangan memengaruhi, tetapi pengaruh. Memerankan, jadinya peranan. Ini beberapa contoh judulnya. Jadi ini konsep judulnya pengaruh. Jika menggunakan pengaruh, maka V1-nya dulu. V1 ini adalah virusnya atau sesuatu yang akan mempengaruhinya gitu. Terhadap V2, V2-nya adalah sasarannya. Maka tentukanlah judul itu dari V2-nya dulu gitu. Cari sasarannya mau apa gitu. Baru selebihnya tinggal menentukan kira-kira apa yang akan mempengaruhinya. Misalnya kalau saya mengatakan hasil belajar mata kuliah bahasa Indonesia, maka V1-nya silakan mau apa yang mempengaruhi hasil belajar itu. Apakah misalnya media sketchbook gitu atau metode atau model kooperatif dan sebagainya gitu ya, atau strategi pembelajaran langsung dan sebagainya. Pokoknya kira-kira apa yang mau dijadikan sebagai variabel yang mempengaruhinya gitu. Nah, dari konsep judul ini teman-teman nanti silakan membuat judul berdasarkan tema yang ada. Kebetulan temanya adalah tentang sustainable development ya. Goals ini jadi SDS goals kita sebutnya. Ada 17 nih temanya nih. Silakan pilih salah satunya. Pilih salah satunya di antara dari 17 ini. Boleh dalam bentuk penelitian, boleh dalam bentuk pengabdian. Tidak perlu dua-duanya salah satunya saja. Jadi kalau penelitian ya ambil penelitian, pengabdian nggak usah. Kalau ambil pengabdian berarti penelitian tidak usah. Tentu ini secara berkelompok, jadi diskusikan baik di kelompok yang di dalam kelas maupun lintas kelas seperti itu. Kita ambil contoh misalnya di bagian no poverty atau tanpa kemiskinan temanya misalnya. Nah, untuk penelitian, contoh untuk penelitian kalian bisa menggunakan misalnya analisis efektivitas program bantuan sosial.
Boleh menggunakan analisisnya terhadap pengentasan kemiskinan atau ingin menggunakan kata pengaruh saja Pak misalnya. Kalau ingin menggunakan pengaruh silakan saja. Jadi ada kata pengaruh, ada kata terhadap. Ini pasangannya ya. Untuk poin penelitian. Untuk poin pengabdian judulnya misalnya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan manajemen keuangan keluarga, keuangan keluarga ya. Nah, dari judul ini jangan lupa teman-teman bahwa harus memiliki objek. Jadi pilih objek yang terjangkau saja. Jangan sejauh-jauh kalau memang ada di lingkup kampus silakan saja atau di luar sekitaran kampus silakan saja. Misalnya pengaruh efektivitas program bantuan sosial. Berarti ini bantuan sosialnya yang dari pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan di mana misalnya saya ingin di wilayah Jakarta Selatan Pak, silakan jika terjangkau. Kalau terlalu luas, kecilkan lagi, kerucutkan lagi di kecamatan Pak. Silakan saja. Kalau bisa dikerucutkan lagi silakan. Ya Pak, saya ingin menggunakan di kelurahan misalnya. Tulis saja kelurahan misal. Cari yang kelurahan yang memang mendapati bantuan sosial. Pak, kalau lingkupnya ke ini Pak, apa yang lebih kecil lagi RT atau RW, ya silakan saja. Gak ada masalah. Intinya adalah objek ini memang memiliki masalah mengenai kemiskinan, gitu. Dan yang terpenting, mereka masyarakatnya sebagian minimal tuh sudah ada program bantuan sosial. Kemudian pemberdayaan UMKM melalui pelatihan. Nah, Anda melakukan pelatihan tentang manajemen keuangan keluarga nih, dia bisa mengundang nanti masyarakat nih ya. Jadi jangan masyarakat secara umum. Misalnya di mana nih, misal di RT, misal di RT 01, misal RT 01, kelurahan apa, kecamatan apa gitu ya, kotanya apa. Selengkap tulisan ini. Jadi bisa dilihat dari tema no property. Atau bisa dilihat dari tema quality education atau pendidikan yang berkualitas, di mana penelitian, misalnya yang tadi saya sampaikan, ingin pembelajaran daring, pengaruh pembelajaran daring, misalnya. Pengaruh metode, ini pengaruhnya, berarti ada kata terhadap prestasi siswa. Siswanya kelas berapa? Misalnya siswa kelas 10 Pak, misalnya. Di SMA mana gitu. Misalnya di SMA 01 Jakarta Selatan, misal. Satu sekolah saja. Atau pengabdian, pelatihan urban farming sebagai upaya wujud nasionalisme ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangganya diberikan wawasan nasionalisme tapi terkait tentang urban farming ini misal. Di mana? Tentukan tempatnya. Misalnya di di ibu PKK gitu ya. Misalnya pada ibu ibu PKK di misalnya di kecamatan atau di kelurahan gitu misalnya. Lanjutkan saja seperti itu. Atau dari kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Misalnya dari untuk penelitiannya hubungan pola. Nah, ini ada hubungan ada, dengan
Misalnya hubungan pola makan, aktivitas fisik dengan status gizi remaja di wilayah mana nih? Gitu. Kalau di RT ya terus saja di RT gitu, RT 0 berapa gitu, atau wilayah-wilayah mana. Pengabdian, edukasi perilaku hidup bersih dan sehat melalui program posyandu interaktif di wilayah mana gitu. Jadi teman-teman, yang membedakan penelitian dan pengabdian itu nanti begini. Kalau penelitian, Anda menjaring data, seperti misalnya terkait mengenai pola makan dan aktivitas fisik ini nih, dengan status gizi remaja, mungkin nyebar angket gitu misalnya. Setuju tidak setuju masyarakat, itu penelitian. Kalau pengabdian, kita yang memberikan pelatihan. Kita kumpulkan warga, kemudian kita berikan materi yang ingin kita sampaikan. Kalau dalam hal ini berarti edukasi perilaku hidup bersih melalui program Posyandu misalnya. Dijelaskan nih pentingnya Posyandu, perilaku hidup bersih itu bersih dan sehat itu bagaimana gitu. Atau dari segi gender misalnya. Gender equality atau kesetaraan gender, misalnya studi persepsi masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembangunan desa. Misalnya eh, persepsi masyarakat apa di RT berapa gitu. Kalau mahasiswa bagaimana Pak? Boleh saja. Misalnya studi persepsi mahasiswa, ya misalnya mahasiswa terhadap peran perempuan dalam pembangunan, misalnya pembangunan apa di selain desa, misalnya dalam karir lah atau apa ya, gitu. Berarti di kampus, kampus mana gitu. Jadi, universitas, kasus saya tulis universitas apa. Kalau ada jurusan, ya terus jurusannya gitu. Nah, untuk pengabdiannya, dari kesetaraan gender ini misalnya peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui pelatihan organisasi. Nah, ini bisa bisa di kampus nih pada mahasiswa apa gitu. Di universitas mana? Lengkapnya seperti ini penulisannya. Pada mahasiswa, misalnya program studi teknik, misalnya program studi hubungan internasional, misalnya FISIP, misalnya Universitas Jaya Makmur, misalnya seperti ini. Yang terpenting syaratnya nih ada peningkatan kita melalui jangan lupa. Terus ini walaupun panjang nggak ada masalah judulnya. Ini objeknya ya. Atau dari segi sustainable consumption and production, konsumsi dan produksi berkelanjutan. Misalnya penelitiannya studi perilaku konsumen terhadap produk ramah lingkungan di mana di barangkat atau di masyarakat mana ya di wilayah mana gitu ya. Terus atau pengabdiannya pelatihan daur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomi di RT atau di klaster atau di perumahan atau di mana saja pokoknya yang terjangkau dan jangan terlalu besar lingkupnya akan mempengaruhi biaya nanti. Atau terakhir saya berikan contoh tentang mengenai kota dan pemukiman berkelanjutan. Misalnya dari penelitian studi pola transportasi lama lingkungan di perkotaan mana gitu bisa. Kalau studi ini bisa langsung ya, kalau studi ya, kalau analisis pada kata berpasangannya. Kemudian pengabdiannya gerakan kampung hijau melalui pengelolaan sampah berbasis masyarakat di wilayah mana. Jadi silakan saja ide-idenya teman-teman. Ide-idenya mau apa dan mau bagaimana, seperti apa.
dituangkan saja di judul yang hendak teman-teman sepakati dengan kelompok atau anggota kelompok lainnya. Intinya adalah judul itu harus terjangkau. Jangan buat repot gitu. Misalnya se-Jakarta Barat gitu. Nyebar angkat se-Jakarta Barat. Lumayan kan. Masih banyak gitu. Waktu, materi, dan sebagainya. Cari yang simple, praktis, dan ekonomis. Itulah. Dan terjangkau tadi yang saya katakan tadi. Jadi silakan saja teman-teman berdiskusi dengan kelompoknya. Walaupun kelompok di kelas ada cuma 2 orang, silakan saja. Silakan. Nanti bisa teman-teman undang teman-teman lainnya. Bisa lihat anggota kelompoknya di data yang sudah diberikan secara kelompok, siapa saja teman-temannya dikumpulkan, dibicarakan deh mau yang mana yang akan teman-teman garap untuk PJBL ini. Jangan lupa 17 tema ini menjadi fokus utamanya. Mau yang mana? Silakan dan perhatikan nanti dosen pembimbingnya. Siapa dosen pembimbingnya? Jadi seperti itu penjelasan dari saya mengenai teknik penulisan judul untuk penelitian maupun pengabdian dalam rangka memenuhi program PJBL di kampus. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.